semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya? Semoga sih pertengahan bulan biasanya ada transfer-transfer jadi bikin happy ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Nah, mungkin kenalan dulu nih ya. Nama saya bisa dipanggil Ica gitu ya. Nama lengkapnya Rahmasya Duristina yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai terlebih dahulu gitu ya, kalau bicara terkait dengan pojok pintar manajemen ini sendiri, mungkin sudah banyak yang tahu juga gitu ya, tapi saya mau reminder aja nih bahwa pojok pintar manajemen ini adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM sebagai bentuk kontribusi nih gitu ya dari PPM terkait dengan belajar dari mana saja. Nah, awalnya diskusi online ini memang pada saat itu dikarenakan atau didorong ketika misalnya ada COVID tuh waktu itu gitu ya. Namun karena antusiasmenya tetap banyak gitu ya, tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen ini tetap terus digelar untuk para sobat-sobat PPM ini sebagai manusia pembelajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini temanya menarik banget gitu ya, yaitu mengangkat tema tata kelola perusahaan untuk masa depan, mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang baru. Nah, di sini siapa aja nih yang udah curious gitu ya terkait dengan tata kelola perusahaan di tempat kerjanya masing-masing mungkin ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri nih gitu ya. Nah, mungkin saya mau memperkenalkan juga terkait dengan PPM itu sendiri gitu ya. Jadi PPM itu sendiri sebenarnya adalah sebuah lembaga di mana memang menawarkan solusi manajemen yang terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena kita punya banyak sekali nih layanan-layanan. Nah, apa saja layanannya? Layanannya ada program pengembangan eksekutif, ini seperti public training gitu ya. Kemudian ada program pelatihan sertifikasi, ada pembelajaran Ingria atau in-house training, kemudian ada riset dan konsultasi, ada asesmen SDM, dan nggak lupa bahwa ada juga sekolah tinggi manajemen nih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau cari layanan yang lengkap bisa ke PPM, gitu ya. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu saya mau ngejelasin dulu nih alurnya gitu ya. Selama nanti melaksanakan pojok pintar manajemen, nanti Bapak dan Ibu secara alur akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari para speaker. Nah, speaker kita ada dua di sini gitu ya. Nanti speaker pertama akan diberikan waktu untuk memaparkan materi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh speaker yang kedua, baru nanti kemudian akan ada sesi tanya jawab nih. Nah, sesi tanya jawab ini nanti akan dibuka ketika saya nanti mempersilahkan, gitu ya. Jadi nanti boleh Bapak dan Ibu bisa raise hand gitu ya, bisa diklik gitu ya raise hand-nya. Nanti saya akan mempersilahkan, silahkan nanti disebutkan nama gitu ya, kemudian dari perusahaan mana dan juga terkait dengan pertanyaannya. Seperti itu. Nanti di akhir Bapak dan Ibu bisa mengisi feedback untuk perbaikan untuk acara ke depannya. Nah, nanti materi pembicara ataupun speakernya juga bisa didapatkan oleh Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisi feedback yang akan diberikan. Gitu ya. Oke, nah kita langsung ke perkenalan speaker nih. Ada dua pembicara yang sangat menarik gitu ya. Di sini ada pembicara yang pertama itu ada Bu Pepe Riawati Kurnia gitu ya. Nah ini Bu Pepe apa kabar Bu Pepe? Kabar baik, Icas. Selamat Semangat sore, banget Bapak nih Ibu. gitu ya. Nah, Bu Pepe ini Bapak dan Ibu merupakan dosen dari PPM School of Management dan juga koordinator PDMA Indonesia gitu ya. Saya spill dulu ya Bu, PDMA Indonesia ya. PDMA Indonesia ini adalah suatu asosiasi gitu ya terkait dengan produk development begitu ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya tertarik nih dengan pengembangan-pengembangan terkait dengan produk development gitu ya dan juga inovasi-inovasi produk gitu ya bisa nih gitu ya ikut membernya PDMAI supaya bisa tetap selalu terupdate gitu ya terkait dengan hal-hal yang baru terkait dengan produk development itu sendiri. Nah, Bu Pepe ini juga selain tadi menjadi dosen PPM dan
koordinator gitu ya. Dahulu juga sempat menjadi komisaris di PT Pustaka Binaman Presindo, pernah menjadi PLT Ketua STM juga, dan secara pendidikan juga pendidikan terakhirnya sudah bergelar doktor gitu ya Bu ya, di bidang ilmu manajemen dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Tahunnya perlu disebutkan nggak Bu? Nggak usah ya. Boleh, boleh mungkin reaknya atau chat ya kalau misalnya ada yang satu lulusan nih sama Bu Pepe nih gitu ya. UI Pride ya Bu Pepe ya. Oke. Nah, itu adalah pembicara yang pertama gitu ya. Nanti kita juga akan ada pembicara yang kedua gitu ya. Pembicara yang kedua ini ada Bapak Hari Santosa Sungkari. Halo, selamat sore Pak Hari. Selamat sore semua. Oke, sehat-sehat nih, mantap ya pembicara kita ya. Pak Hari ini adalah co-founder dan juga komisaris dan shareholder dari PT Mitra Mandiri Informatika, gitu ya. Kalau pengalaman profesionalnya udah banyak banget ya Pak. Ini yang di sini Bapak Ibu itu hanya diringkas saja gitu ya. Tapi kalau di CV mungkin bisa berlembar-lembar ya Pak Hari ya. Selain tadi co-founder dan juga komisaris, Pak Hari itu dari 2014 juga merupakan anggota pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia atau Wantiknas nih gitu ya. Dan juga beberapa pengalaman kerja lainnya yang juga mentereng ini ya Bapak dan Ibu. Nah, pendidikannya di pendidikan terakhir di S3 Universitas Pajajaran, spesialisasi hak atas kekayaan intelektual gitu ya, atau intellectual property right, IP gitu ya Pak ya Hari ya. Ya, betul. Oke, nah ini eh sudah pada nggak sabar nih Bu Pepe dan Pak Hari untuk memberikan pemaparan gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, Sobat PPM, kita akan bergantian gitu ya. Yang pertama, langsung saja saya berikan waktu dan tempatnya untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Pepe. Saya persilahkan Bu Pepe. Terima kasih, Ica. Selamat sore, Bapak Ibu, dimanapun berada, teman-teman semuanya yang hadir di sini, dan juga para mahasiswa saya dari Eksekutif, Eksekutif Muda. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dan juga rekan-rekan dari PPM yang sudah hadir juga di sini dan STM PPM. Terima kasih banyak di sore hari yang indah ini kita akan berbagi informasi, ilmu, dan juga sharing ya, sharing yang nantinya kita semua semoga bisa menikmati dan juga bermanfaat. Saya izin saya screen dulu karena waktu saya nih diberi oleh Ica ini 25 menit. Ini adalah sudah tampil ya. Hari ini sore ini kita akan bicara nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tata kelola perusahaan untuk masa depan. Kenapa topik ini kita ambil? Karena sangat menarik bahwa tata kelola itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa menambah daya saing kita, supaya lebih unggul dan juga terpercaya tentu dalam menghadapi tantangan peluang baru yang ada di depan kita. Ini teman saya sapa dulu juga tadi ya, sudah disapa oleh Ica, yaitu Pak Hari Santosa Sungkari, teman mengajar saya di mata kuliah Directorship atau Governansi Korporat di Eksekutif. Terima kasih Pak Hari sudah bersedia mendampingi pada sore hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau kita mengacu kepada tata kelola, ada dua yang juga dan tiga ya yang kemudian saya dapatkan informasi kita perlu membaca yang dikeluarkan oleh KNKG yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021. Ini untuk korporat-korporat ya seperti yang di luar dari sektor publik. Nah, yang kedua itu adalah Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. Ini yang digunakan di luar dari korporat-korporat secara umum ya, seperti untuk pegawai negeri. Nah, ini pakai yang kedua. Nah, tidak lupa kita tidak cukup hanya pedoman good governance dari KNKG yang dua ini,
KNKG, saya perlu informasikan juga, mengeluarkan pedoman penerapan manajemen risiko berbasis governansi. Jadi 3 ini Bapak Ibu sumber yang perlu kita miliki kalau kita ingin mendalami mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita bicara tata kelola dan governansi, tata kelola itu apa ya? Tata kelola itu singkatnya, tata kelola itu kepengurusan internal korporasi, bukan koperasi, korporasi. Jadi di dalam perusahaan, korporat, bagaimana kita bisa mengelola agar korporat kita berada di jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara benar juga. Nah, ini kita perlukan tata kelola ini. Bagaimana dengan governansi? Kalau governansi, definisi yang singkat itu adalah mencakup pemangku kepentingan yang lebih luas, Bapak Ibu, termasuk kepentingan utama dan kepentingan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang utama tuh siapa saja? Sesuai dengan circle yang ada gambar di sebelah kiri, yaitu pemegang saham, kemudian direksi, dan dewan komisaris. Itu disebut pemangku kepentingan utama. Bagaimana dengan pemangku kepentingan lainnya? Nah, di sini kita bisa urutkan 1 sampai 6, yaitu karyawan, pemasok, customer, kemudian bank dan kreditor lain, regulator, dan masyarakat luas. Jadi di sini adalah bagaimana dalam tata kelola serta governansi, pemangku kepentingan utama, dan juga tidak lupa kita juga mengingat kepada pemangku kepentingan lainnya. Lanjut Bapak Ibu, jadi governansi korporat itu apa? Suatu struktur dan proses. Jadi struktur dan proses yang digunakan oleh korporasi untuk mengarahkan, untuk memberikan arah, dan juga mengawasi aktivitas usahanya. Oleh karena itu, sebuah korporasi sangat penting memiliki atau melakukan tata kelola secara baik. Artinya di sini korporasi tersebut sudah mendapatkan arahan dan juga bisa mendapatkan untuk bisa mengawasi aktivitas usahanya. Jadi pada dasarnya governansi korporat ini bagaimana kita bagaimana hubungan dan cara menyeimbangkan kepentingan para stakeholder yang terkait di dalam governansi korporat. Jadi seperti kita ketahui tadi ada yang utama dan juga ada yang lainnya. Kalau bicara tata kelola korporasi, ada 3 pilar, Bapak Ibu, yaitu yang pertama negara. Apa peran negara di dalam governansi korporat ini? Negara seperti kita tahu menciptakan peraturan undang-undang, kemudian negara juga perlu menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Negara juga memiliki peran untuk melaksanakan perundang-undangan dan juga menegakkan hukum secara konsisten. Seperti kita ketahui, tentu ini sebuah tantangan dari sebuah negara, bagaimana menegakkan itu secara konsisten. Selain negara, ada juga dunia usaha. Bagaimana peran dunia usaha di dalam governansi korporat? Yang pertama, dunia usaha itu perlu menerapkan GCG, Good Corporate Governance, sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Kenapa diperlukan? Tentu dari hal ini kita nanti juga di dalam slide selanjutnya yang disebut tata kelola yang baik dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, tentu ada fairness-nya begitu ya, kemudian juga
tidak terpengaruh oleh pihak lain. Nah, di sini memberikan pedoman dasar pelaksanaan usaha itu dilakukan oleh peranan dari dunia usaha sehingga usaha yang dikelola, semua hasil-hasil usaha itu juga dapat disebut sebagai produk-produk yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, itu adalah peranan masyarakat. Di sini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai masyarakat juga berperan menunjukkan kepedulian. Jadi tidak acuh tak acuh gitu ya. Jadi kita peduli dan juga melakukan kontrol sosial secara objektif, jadi tidak semena-mena dan bertanggung jawab. Jadi sebagai masyarakat kita juga tidak bisa mengatakan oh ini cuma urusannya negara, oh ini cuma urusannya perusahaan ini gitu ya. Kita cuek-cuek saja atau acuh tak acuh atau ini bukan tanggung jawabku. Tidak bisa juga mengatakan demikian. Jadi ini 3 pilar governance ini sangat penting di dalam kita melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Ini adalah slide yang menarik judulnya. Lakukan yang benar apa yang kita bisa. Lakukan yang benar apa yang kita bisa. Mari kita lihat selanjutnya. Upaya mewujudkan 3 pilar governansi. Kalau kita lihat di sini bulatan yang dunia usaha, di sini ya Bapak Ibu. Jadi saya izin pakai laser pointers. Dunia usaha ada peranannya meningkatkan kualitas praktek good corporate governance dalam berbisnis. Sehingga praktek-praktek itu bisa dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dunia usaha melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi dunia usaha tidak memberikan contoh yang buruk, tapi memberikan juga yang baik, yang tentu berbisnis atau berusaha secara benar dan beretika. Dan tapi tidak cukup hanya memberikan contoh, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi supaya masyarakat pun itu secara perlahan-lahan, lambat laun akan terus bertambah kesadaran atas bagaimana berperan sebagai masyarakat yang juga melakukan praktek-praktek secara benar dan beretika. Nah, ini dilakukan melalui saluran komunikasi yang dimiliki perusahaan bagi pemangku kepentingan. Ini dilakukan oleh perusahaan, berarti perusahaan ikut mendorong terbentuknya masyarakat madani. Masyarakat madani itu apa, Bapak Ibu? Aktif, dewasa, bisa berkolaborasi. Jadi tidak anti ya, tidak anti, tidak picik, kemudian tidak emosionalan gitu ya. Jadi dewasa tadi ya. Mandiri, tidak tergantung, artinya begitu kemudian dapat edukasi, dapat sosialisasi, pengalaman, pengetahuan, mampu melaksanakan apa yang sudah diketahui dan dipelajari secara mandiri. Berdaya berarti mampu sanggup ya, kemudian positif, tidak memberikan aura negatif atau pengaruh-pengaruh negatif, kemudian memprovokasi misalnya seperti itu, dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah masyarakat madani. Nah, dunia usaha juga selain melakukan sosialisasi dan edukasi, juga berinteraksi menyalurkan aspirasi ke pemerintah. Jadi tidak serta-merta hanya berusaha sendiri gitu ya, hanya arahnya ke masyarakat saja, tapi juga ke pemerintah. Nah, di sini sesuai saluran komunikasi yang tersedia dan koridor hukum dan peraturan. Nah, di sini membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan seperti apa. Dunia usaha bisa masuk di dalam sebuah asosiasi. Bagaimana mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Diberikan masukan-masukan bagi pemerintah. Bisa saja kan pemerintah itu pun ya kadang-kadang bisa ya
membuat peraturan belum tentu cocok gitu ya dengan klaim usaha yang sehat seperti itu. Nah, ini yang perlu kemudian diwujudkan. Lanjut, bagaimana strategi implementasi good corporate governance? Ada 3, Bapak Ibu di sini, yaitu strategi yang pertama dalam implementasi disebutnya komitmen. Dibutuhkan komitmen, Bapak Ibu, dalam implementasi good corporate governance. Sebagus-bagusnya yang tertulis, tapi kalau tidak disertai dengan komitmen, itu hanya nanti disimpan sebagai selembar kertas yang kemudian tidak ada gunanya. Hanya bagus ditulis begitu. Nah, komitmen di sini taat terhadap pedoman. Kan ada pedoman ya, Bapak Ibu, yang tadi KNKG ya, ada pedoman-pedoman yang baik, yang wajib maupun bersifat kebijakan. Taat ya, Bapak Ibu, taat. Jadi maksudnya ya compliance ya, ya memang patuh gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua sistem. Sistem di sini operasional yang baik melalui kontrol internal. Jadi Bapak Ibu memiliki kontrol internal, juga ada pengendalian risiko dan penerapan whistleblowing system. Perlu ada Bapak Ibu. Tentu di sini kalau kemudian kita Bu PP bertahap, ya ada yang mengimplementasikan bertahap. Karena misalnya seperti penerapan whistleblowing system, itu kita harus memiliki sebuah sistem memproteksi si pelapor. Itu contoh ya. Nah, jadi kalau perusahaan belum siap, nah sulit ya menerapkan WBS yang betul-betul gitu ya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi harus ada juga bertanggung jawab terhadap si pelapor. Itu contoh. Yang ketiga itu culture atau budaya. Nah, di sini disebutnya good corporate citizen. Korporasi itu diterima, perusahaan kita diterima sebagai bagian dari masyarakat melalui pendekatan CSR. Ini tidak terlalu mudah, Bapak Ibu, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi, di mana perusahaan kita berada, masyarakat itu sudah menerima. Nah, lingkupnya bisa melalui pendekatan CSR, Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility ini macam-macam tingkatannya. Dari tingkatan yang ekonomik, yang hanya ya bagi-bagi hadiah gitu ya Bapak Ibu, happy-happy, membuat orang senang. Tidak salah sih, tapi itu ya dalam tataran yang paling rendah. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa meningkat kemampuannya untuk melakukan CSR dengan mensejahterakan karyawan, rumahnya, atau kemudian memberikan loan dan sebagainya gitu ya. Itu tingkatan yang udah tataran yang menengah ya. Nah, untuk yang paling bagus, paling tinggi itu kalau CSR itu sudah masuk integratif di dalam level strategik perusahaan, masuk dalam visi misi perusahaan. Jadi semua aliran atau bukan aliran ya, semua tubuh tanda petik ya, dari atas sampai bawah, dari top management sampai level bawah, CSR yang integratif itu yang sudah masuk dalam strategik perusahaan dilakukan secara konsisten dan berkomitmen dari atas sampai bawah. Nah, ini kemudian menjadi bagian dari perusahaan untuk kemudian membangun masyarakat di sekitar. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 komitmen, sistem, dan culture. Nah, ini kemudian akan melaksanakan good corporate governance, penciptaan nilai tambah bagi organisasi atau korporat kita, dan perbaikan yang berkesinambungan, sustainability. Bapak Ibu, saya perkenalkan dengan satu istilah, rumah governance. Rumah governance ini, yang paling bawah ini supaya gampang ya melihat ya. Ini saya dapat sumbernya dari Pak Ahmad Daniri. Ini kalau kita lihat governance commitment and principle. Jadi pertama kalau buat rumah itu fondasi, Bapak Ibu. Jadi melaksanakan prosesnya harus terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
tone at the top ya, tone at the top ya. Komitmen dari atas sampai bawah. Bawah pasti melihat atas ya. Ekor pasti lihat kepala seperti itu. Jangan lupa tarif principles tadi ya, transparansi, accountability, kemudian responsible, independence ya, dan fairness. Itu dijaga, dilaksanakan dan dikomitmenkan gitu. Nah, yang kedua itu adalah naik governance structure. Jadi kalau kita buat rumah setelah fondasi ada struktur governansi. Nah, struktur governansi ini mengadopsi mekanisme check and balance. Implementasinya melalui 3 LOD. Kita sebutnya Three Lines of Defense Model. Bapak Ibu bisa nanti mengecek di Google, itu ada 3 lines, itu dulu disebut dalam traditional konsep ya, first line, second line, dan third line ya di situ. Bagaimana keterlibatan dari first line dari mulai memiliki, mengelola resiko gitu ya, sampai kemudian internal audit itu melakukan disebut assurance. Nah, selain 3 LOD juga whistleblowing system dan SMAP. Nah, SMAP ini adalah sistem manajemen anti penyuapan. SMAP ya. Kemudian juga kita emilinasi ya, mengurangi benturan kepentingan dan potensi fraud. Nah, ini yang governance structure. Nah, sampailah kita pada pilar, 3 pilar. Nah, 3 pilar ini disebutnya governance process. Artinya di sini proses pengambilan kebijakan dengan mengembangkan kode etik dan perilaku. Jadi ini selain kebijakan ya, tentu disertai dengan kebijaksanaan juga ya, kebijaksanaan juga, mengembangkan kode etik dan perilaku. Sikap, behavior, ya, yang berbasiskan moral, ethics, dan sebagainya, yang melibatkan pelaku dan semua stakeholder di sini. Jadi kalau kita dalam sebuah korporat tentu melibatkan karyawan, vendor, kemudian direksi, ya, top management, semua Bapak Ibu di dalam proses governance ini. Nah, yang terakhir atap itu adalah governance outcome. Implementasi governance pada saat interaksi dengan stakeholder. Nah, ini untuk mendapatkan dukungan penuh stakeholder melalui pendekatan yang disebut CSF ya di sini ya. Tentu ini terkait dengan value yang akan di-share, yang bagaimana kemudian melakukan komunikasi-komunikasi supaya mendapat dukungan penuh dari stakeholder. Nah, ini yang disebut rumah governansi yang juga kita bisa pakai di dalam menerapkan tata kelola korporat. Ini slide saya terakhir, Bapak Ibu, sebelum menutup ya, 2 slide terakhir. Jadi bagaimana yang disebut dengan nilai dasar prinsip governansi korporat. Tadi sudah sempat disinggung, yaitu perilaku beretika. Jadi korporasi ini perlu senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak itu dengan hormat, kemudian komitmen, membangun nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Tidak mudah, Bapak Ibu, tapi bisa diupayakan. Selain itu juga tidak lupa korporasi itu perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham, kemudian juga pemangku kepentingan lainnya yang tadi saya sudah sebut di awal, kemudian berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, fairness, dan juga dikelola dengan independence hingga masing-masing organ perusahaan itu tidak saling mendominasi dan yang penting tidak diintervensi oleh pihak lain. Nah, yang kedua, saya cepat saja, ini karena waktunya juga terbatas, akuntabilitas. Jadi korporasi itu perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Tidak semua korporasi bisa dan mau melakukan ini. Tapi kalau mau menerapkan good corporate governance, ya harus dilakukan. Korporasi harus dikelola dengan benar, terukur, sesuai dengan kepentingan korporat, memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan,
kepentingan pemegang saham, dan juga ini merupakan prasyarat Bapak Ibu akuntabilitas ini untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Apalagi kalau kita ingin memenangkan persaingan dan juga mau berbisnis ya, misalnya dengan di luar sana secara global itu biasanya dilihat juga akuntabilitasnya. Yang ketiga, transparansi. Jadi koperasi itu menyediakan informasi yang material relevan, mudah diakses, jadi tidak gelap-gelapan gitu ya, dan bisa dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain itu juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan yang tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tapi juga yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, keberlanjutan. Nah, di sini tidak pernah kita boleh lupa korporasi kita ini bagian dari bumi yang kita perlu lestarikan. Jadi tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini perlu ya digagas kerjasama terkait dengan hal ini dengan pemangku kehidupan lainnya, sehingga selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Terakhir dari saya, ini adalah saya mengutip Bapak Ibu dari satu slide dari motivator. Motivator ini mengatakan tantangan ke depan dalam persaingan bisnis global adalah menjadi yang dipercaya, trust. Untuk bisa dipercaya, Anda harus mengelola bisnis dengan tata kelola yang baik. Gunakan praktik bisnis terbaik, jadikan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai fondasi pengembangan budaya perusahaan. Demikian Ica, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah sumber-sumber dari sertifikasi yang saya dapatkan. Tata kelola fundamental tata kelola perusahaan. Terima kasih, Oke. semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Pepe. Ini di kepala saya udah ada pertanyaan nih Bu Pepe gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu juga udah ada pertanyaan ya, tapi ditahan dulu. Kita akan masuk ke narasumber atau speaker yang kedua dengan Bapak Hari Santoso Sungkari gitu ya. Layar dan waktu saya persilahkan Pak Hari. Terima kasih. Saya mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah Pak Hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih PFM sudah mengundang saya. Karena ini Mbak Ica sama Bu Pepe sudah memberikan saya waktu pada sore hari untuk sharing. Juga selamat sore kepada semua audiens yang ada di acara ini. Nah, ini saya akan sharing yang tadi Bu Pepe sudah menceritakan teorinya, ya, dan itu yang Bu Pepe sampaikan itu teori-teori terakhir. Saya mengalami juga teori-teori yang zaman dulu Bu Pepe. Jadi saya ingin share bagaimana evolusi suatu perusahaan itu menegakkan, mendisiplinkan corporate governance di dalam perusahaan. Ini merupakan pengalaman saya sejak tahun 1984 sebagai pegawai, pengusaha, dan juga sebagai pejabat publik. Nah, ini tadi Pak Bu Pepe sudah menjelaskan, ya, kalau di perusahaan itu menurut Undang-Undang PT ada 3 pihak di dalam perusahaan: pemegang saham, direksi, dan komisi. Di mana RUPS itu adalah memegang wewenang tertinggi, ya, wewenang tertinggi, ya, untuk menentukan arah perusahaan, merger acquisition, sama membuat perusahaan itu harus ada sama dividen juga harus ada. Tapi eksekutor yang kalau di pemerintahan tuh presiden dan menteri-menterinya itu adalah di direksi. Nah, jadi eksekutor itu adalah direksi. Nah, memang sini juga UPP sudah menyebutkan siapa aja stakeholdernya. Nanti saya juga punya bahan itu. Nah, ini negara, dunia usaha, dan masyarakat ini adalah 3 stakeholder besar di mana kita dikelilingi di saat ini. Mungkin kita bagian dari salah satunya, atau kita bisa ada di 2 atau 3 tempat. Nah, ini upaya mewujudkan pilar governance tadi sudah diceritakan bagaimana. Nanti saya akan memberikan beberapa
tips-tips dan hints-nya di situ ya. Nah, tadi kembali kepada menerjemahkan tadi dari diagramnya Bu PP, saya menerjemahkan seperti ini bahwa pemerintah dalam hal ini, saya mulai dengan pemerintah dulu, eh, punya 3 stakeholder yang harus dilayani. Saya tekankan harus dilayani. Nah, mulai dari situ. So if we know who should we serve, kita akan tahu semua tata kelola yang ada di dalam pemerintahan dan keluar governance-nya tadi menurut definisi Abu PP. Kita ingat siapa stakeholder kita. Ini kadang-kadang saya share ini pada saat saya hampir 6 tahun di pemerintah. Saya share ini kepada semua staf saya, ya, kepada direktur-direktur saya, kasubdit, staf semua, saya jelaskan dan setiap meeting saya ingatkan kembali bahwa tugas pemerintah adalah pertama melayani warga, citizen, dunia usaha, dan stakeholder lain seperti yayasan, LSM, organisasi. Ingat, nah, untuk apa situ. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang kita layani, akhirnya pegawai atau siapapun yang ada dalam organisasi, dia hanya menjalankan tugas, tapi dia tidak pernah tahu tujuannya kemana. Itu yang membuat saya pikir itu bahaya. Ya, nah, jadi memang banyak perusahaan atau organisasi punya panduan tata kelola. Tadi Ibu PP juga sudah cerita, tapi hanya menjadi kertas atau buku percuma dan pajangannya di lemarinya kelihatan tebal gitu ya. Nah, tapi bagi saya pengalaman saya agar itu bisa dijalankan, penting pertama kali yang harus kita tahu adalah tujuan dari organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan dan lainnya. Dan yang semi pemerintah, saya lihat di sini audiensnya banyak dari BUMN juga ya. Kalau tidak salah, tadi ada beberapa dari ASDP, dari Pertamina, dan juga ada dari, tadi saya lihat ada dari BCA, ya, organisasi besar. Dan kita harus tahu tujuannya apa, dan tantangan utama, how, untuk menjalankan tata kelola yang sudah ada di dalam buku atau sudah tertulis. Kalau belum ada, tolong dibuat tertulis, untuk mengejar yang namanya tujuan perusahaan. Karena at the end, kita diukur indikator itu dari yang diturunkan dari tujuan perusahaan. Itulah indikator-indikator itu. Pastikan paham tujuan dari organisasi. Perusahaan itu apa tujuannya? Perusahaan is a unit usaha. Ya, tujuannya adalah mencari keuntungan. Jangan lupa. Ya, kalau financial statement banyak lah, ada revenue segala macam. Tapi at the end, tujuan dari perusahaan itu, tapi tujuan pengusaha adalah sebenarnya pada akhirnya adalah cash flow. Nah, banyak kita ketemukan perusahaan-perusahaan yang financial statement-nya bagus, tapi sebenarnya cash flow-nya tidak ada karena masih bentuk account receivable. Ingat, perusahaan itu tidak. Dan mungkin punya tujuan lain menjadi market leader. Nah, itu juga kita harus ngerti. Pegawai harus ngerti. Ya, jadi kita tahu arahnya ke sana, sehingga setiap kita melayani, ingat, setiap kita melayani, siapa yang harus kita layani? Kita perusahaan yang harus kita layani adalah klien, customer. Kenapa? Harus ingat juga. Saya dulu berkali-kali waktu pertama kali kerja diingatkan bahwa yang membayar gaji kita itu adalah sebenarnya customer kita. Ya, tuh, jadi harus tahu, harus ingat. Jadi nanti kalau sudah menjabat lebih tinggi, membantu mendapatkan revenue dan ingat not just revenue tapi cash flow. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan khusus untuk mencapai ke situ. Begitu juga pemerintah. Pemerintah ada beberapa KPI. Ya, kebetulan saya sempat di 2 lembaga pemerintahan yang KPI-nya adalah ekonomi.
Waktu saya di Badan Ekonomi Kreatif, KPI saya adalah tenaga kerja, ekspor, dan tenaga kerja, ekspor, dan PDB, produk domestik produk bruto. Waktu di pariwisata, tenaga kerja, KPI kami adalah tenaga kerja, devisa, jadi turis asing datang ke Indonesia, dan PDB. Fokus ke sana. Jadi setiap kali kita membantu, memberikan asisten, membantu kepada daerah-daerah di mana ada destinasi, saya selalu men-challenge kepada bupati setempat, apakah akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang akan meningkat jika kami bantu dari pemerintah pusat. Itu pertanyaan saya. Ya, mengingatkan pada akhirnya adalah pariwisata, ekonomi kreatif adalah meningkatkan kesejahteraan di rakyat. Nah itu yang tentunya di kementerian yang lain punya yang lain seperti mungkin pendidikan P dan K adalah menaikkan literasi ya. Nah makanya saya langsung ke sekolah. Saya juga berapa kali ketemu dan juga menjiwai saya menjadi dosen adalah tujuan saya bukan berapa jam mengajar, tapi berapa dari yang murid-murid saya itu menjadi orang sukses atau menjadi orang pintar atau menjadi peneliti. Ya, ini teman-teman saya concern kenapa kita punya challenge besar. Literasi di Indonesia saya rasa tidak begitu bagus ya. Mungkin data terakhir yang saya dapat adalah persentase dari penduduk Indonesia yang menikmati pendidikan tinggi, artinya D3, D4, D1, S1, S2, S3, hanya 6,4%. Kebayang, hanya 6,4%. Ya, Singapura, Amerika itu 27%. Singapura 47%. Kita jauh. Jadi ini challenge. Jadi nanti kita harus tahu tujuannya ke mana. Dan lainnya, termasuk organisasi-organisasi ini nirlaba. Ya. Tadi Bu Pepe sudah menceritakan kalau perusahaan punya CSR, ada tujuannya. CSR-nya harus mendukung juga perusahaan seperti ada perusahaan air minum yang mendukung sampah gitu atau perusahaan sabun yang mendukung penyelesaian sampah ya. Nah, itu memberikan masukan yang bagus. Nah, cara yang saya lakukan pakai metode yang diajarkan Stephen Covey, Seven Habits. Nah, saya uh, berfokus pada saat laksananya berfokus pada tiga: be proactive, begin with an in mind, and sharpen the saw. Mulai dengan begin with the end in mind, yaitu tahu tujuannya. Tadi saya sebagai pegawai di satu perusahaan tujuannya membantu perusahaan menghasilkan revenue dan profit. Kalau saya sebagai dosen membantu dunia pendidikan menghasilkan orang-orang yang lebih knowledgeable, lebih pintar, dan lebih bisa berkreasi. Begin with an end. Nah ini perlu pimpinan menjelaskan kepada bawahannya, pada dan be proaktif ya. Jadi itu juga memerlukan latihan supaya orang tidak reaktif ya. Banyak teori-teori sekarang yang mengatakan hilangkan yang namanya procrastination. Itu ada latihan yang nggak bisa gampang karena kebiasaan kita procrastination. Dan nomor 7, sharpen the saw. Untuk merasakan tata kelola itu perlu dilatih, diasah terus seperti pisau. Jadi staf dan pegawai itu, ya, waktu saya kerja di IBM, setiap setahun sekali ada siapa? Diingatkan kembali, diuji kembali, ya, dinilai kembali. Bagaimana perilaku kita sesuai gak dengan budaya perusahaan. Ya, tiga itu ya. Ya, walaupun pelaksanaan semua dan begin with an end, be proactive dan sharpen the saw. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa pengalaman saya untuk menjalankan suatu governance yang baik
Saya percaya satu, budaya perusahaan yang harus ditegakkan, disosialisasikan, sehingga governance tata kelola itu dijalankan menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan. Perilaku sehari-hari dari member dari perusahaan atau organisasi itu mencerminkan ya nilai daripada perusahaan. Nah, ini bisa dilihat dari perilaku manajemen dan terutama pimpinan. Itu mereka harus memberi contoh sehingga followernya, saya tidak mengatakan bos dan anak buah, tapi leader and the follower. Followernya itu mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh leader. Nah, penting. Nah, ini bisa itu menjadi habit kalau itu menjadi suatu budaya corporate culture. Nah, kebetulan waktu saya bekerja di IBM, pertama kami masuk, saya sebagai programmer, tapi pelajaran pertama saya bukan coding programming, tapi mempelajari filsafat. Mereka sekarang menyebutnya IBM Corporate Constitution. Dahulu istilah itu belum ada, dulu kita diberikan itu namanya IBM Basic Belief. Itu kayak Pancasilanya kalau di negara ini, Pancasila. 3 basic belief. Respect for the individuals, menghargai individual di dalam perusahaan. Karena apa? Di waktu saya di IBM itu anak buah saya suatu saat bisa menjadi atasan saya. Nah, ya, termasuk saya mengalami anak buah saya rata-rata 80% waktu itu pangkatnya di atas saya. Nah, jadi kita harus respect individuals, not just waktu dia menjabat, tapi juga as a friend di luar situ ya. Jadi ada yang personal, ada yang bisnis. 2, best service to our customer. Itu dimasukkan ke dalam dari waktu kami training. Kenapa? Saya diingatkan selalu, kita melayani customer kita because they pay your salary. Nah, itu kita selalu diingatkan. Mereka lah yang membayar gaji kamu. So, make the best service. Layani dengan sangat baik. Terus excellence. Excellence is a way of life. Jadi, ya saya juga akhirnya belajar bertahun-tahun sampai sekarang. There is no perfect, but do it excellence. Because excellence is a journey. Gitu ya. Nggak ada habisnya. Excellence is a journey. Jadi, selalu menjadi untuk menjadi perfect is impossible, but always there. Itu pengalaman saya dan saya belajar di situ. Nah, we can be agent of change. Ya, you cannot be perfect, but you can agent of change. Ya, di perusahaan kita bisa jadi agent of change untuk antisipasi era yang sekarang ada, digitalisasi dan disrupsi. Bisnis model berubah. Ya, kita melihat juga perilaku consumer behaviors berubah dengan adanya Gen Z yang sekarang berubah dengan zaman. So we have to adapt with them ya. Nah, ini yang menjadi memasuki otak dan hati saya waktu saya kerja di sana sehingga sehari-hari kita berperilaku seperti corporate constitution, seperti Pancasilanya. Nah, ini salah satu contoh. Kebetulan saya juga mengajar pelajaran corporate entrepreneurs ya. Jadi di sini disebutkan ada strategic renewal, entrepreneurship orientation, entrepreneurship architecture, terus dari dalam bagaimana, dari luar bagaimana. Ya, ini bentuk-bentuknya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah di sini. Bahwa untuk merubah suatu perusahaan menjadi mempunyai suatu inovasi, atau ini contohnya ya, atau menjadi suatu membuat entrepreneurship baru, inovasi baru, itu pendekatan yang dilakukan. Apa yang terutama? Culture, budaya. Banyak belakangan ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sukses puluhan tahun, terjebak di dalam comfort zone. Ya, di dalam comfort zone sehingga mereka terdisupli. Contohnya, Kodak.
Mungkin Bu Pepe ngalami dulu kita waktu nyetak film, kalau kita ini, wah tinggal 34, tinggal 2 lagi gitu ya, harus cetak. Ternyata sekarang nggak perlu dicetak dengan digital. Kodak tidak percaya bahwa digital bisa mendistribusi. Dan yang paling aneh, penemu digital kamera adalah pegawai Kodak, tapi pimpinannya tidak percaya. Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Banyak perusahaan-perusahaan besar sudah aware mengenai, tapi tidak mudah melakukan perubahan. So they have to membangun culture-nya. Nah, caranya satu adalah membentuk organisasi yang berbeda. Jadi structure-nya juga berbeda, lebih flat, ya, terus tidak terlalu birokratif, dan dipandu, dipimpin, dibina, diawasi, dicontohkan oleh the leader. Sehingga ini terjadi nanti akhirnya menjadikan organisasi itu menjadi entrepreneurship. Ini hanya salah satu contohnya. Ada organisasi yang menjadi kenar, tapi poin-poin atau aspek-aspek ini sangat terlibat. Dan itu ditulis dalam suatu strategi. Jadi semua elemen ini interrelated, tapi saya percaya satu. Without the leader and the management, it will not happen. Tidak akan terjadi tanpa adanya leader yang bisa mengawal, memberi contoh, memberitahu di ujungnya ada apa. Dan sehari-hari menjadi mentor bagi follower. Penting. Nah, ini tadi berikutnya saya harus tambahkan ini juga challenge ya. Tadi Bu Pepe sudah mengingat ya, sudah menyentil sedikit. Sistem manajemen anti penyuapan. Ya, ini tantangan berat di Indonesia, tidak hanya di pemerintah, tidak hanya di BUMN, bahkan di perusahaan swasta juga. Jadi ini penting, penting sekali. Bagaimana ini pengalaman saya di perusahaan saya sendiri untuk membudayakan manajemen anti suap. Yang pertama, dipahami dulu risikonya penyuapan itu apa. Yang paling besar adalah kena undang-undang tipikor, ya, tindak pidana korupsi. Penerima maupun pemberi akan begitu. Ya, kami tidak mau ada staf di perusahaan kami melakukan itu dan akhirnya perusahaan yang menjelek jadi nanti. Jadi kita pahami dulu dan disosialisasikan kepada pegawai ini loh. Lalu pahami kontrol existing, kita buat SOP, patuh kebijakan dan lalu evaluasi kebijakan SOP kami. Evaluasi di akhir tahun, apakah SOP itu hanya jadi panduan atau dilaksanakan? Tiap pimpinan, tiap manajer kita lihat ya. Dan laksanakan mitigasi. Ya, kita kalau mau ada proyek baru mitigasinya ini risikonya ini. Nah, harus ada mitigasi. Ini penting terutama juga nanti di BUMN ya, supaya tidak dianggap kerugian negara. Saya bisa cerita banyak, tapi tidak di sini ya. Lalu melakukan evaluasi, penting evaluation, menerapkan perbaikan program. Nah, di sini semangat yang saya ingin berikan adalah we make mistakes, what we learn from our mistakes. So, itu gunanya evaluasi. Mistakes, failure is the biggest teacher. Ya. As long as we learn, selama kita belajar, jangan kita mencari excuse. So, di sini budaya yang kita ajarkan di perusahaan kami adalah take risk. Tapi jika kamu tahu itu gagal, cepat-cepat memperbaiki dan kita belajar lagi. Ini di tempat kami ada prinsip 4 no bribery, tidak memberikan, no kickback, tidak menerima, no give, artinya tidak memberikan hadiah yang berlebihan. Kami punya panduannya hadiah apa yang boleh, ada. Kadang dia kasih dapat makanan, dapat kembang waktu lebaran itu toleransi. Menjadi pembicara dapat honor itu toleransi. Ya. Tapi kalau ada perkawinan terus kita ngundang, ada yang ngasih hadiah 10 juta, itu tidak masuk akal. Gitu ya. Tapi di bawah 10 juta masuk akal. No luxury hospitality, kalau kita melayani customer juga tidak berlebihan, ya karena itu akan memancing
pertanyaan Pak. So ini salah satu SOP, contoh. Kita kasih contoh apa yang tidak boleh. Tidak cukup tulisan. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun kami selain mempunyai sertifikat manajemen mutu, kami juga dapat sertifikat ISO 37001, yaitu sertifikat manajemen anti swap. Nah, tadi Bu PP udah bilang SMAP ya Bu PP ya. Nah ini dia sertifikat manajemen anti penyuapan. Kami penting dan perusahaan kami melakukan ini karena ini adalah salah satu yang membuat customer jadi trust sama kami. Ya, terutama pimpinan customer ya. Beberapa dari customer saya rasa ada yang ikutan di sini ya. Tadi saya lihat listnya. Nah, slide ada 2 slide terakhir. Dan saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri maupun kepada pimpinan-pimpinan yang nanti akan menggantikan saya. A lack of clarity would put the brakes on a journey. Jadi kalau kita tidak menjelaskan apa tujuan di sana, itu memberikan rem kepada mobil kita. Jadi perusahaan organisasi kita tidak maju karena kita tidak memberikan clarity kemana kan? Sana kita harus kasih tahu ke sana tuh salah dan clarity ya. Dan make sure tanya lagi ke para follower kita. Do you understand? Kemana? Sering ditanyakan gitu ya. Sehingga mereka makin clear, makin clear, makin clear. Dan nah, semua yang kita sebut tadi corporate culture, governance itu saya percaya satu harus dimulai dari pimpinan. Ini contoh gambar di bawah. Apa bedanya pemimpin dan bos? Kalau bos itu punya anak buah. Kalau pemimpin itu punya follower. Leader has a followers. The leader help the follower to gain. Ya, kalau bos kadang-kadang menyuruh. Bos umumnya menyuruh cari jalan sendiri. Nah, ini that beda dari leader. Dan untuk menjalankan suatu tata kelola atau governance, perlu pimpinan itu melakukan, saya percaya ini, mentoring. Tidak cukup memberikan ceramah, tapi mentoring. So, sekali-sekali, bahkan sering kita pimpinan itu melakukan juga kadang micromanagement untuk hal-hal ini. Memberi contoh dan menjadi panutan. Jadi, seperti apa Pak yang dimaksud? Contoh. Dan kapan dia menjadi panutan? Karena dia sering memberi contoh dan menjalankan. Nah, ini merupakan kesimpulan pengalaman saya selama 40 tahun dan saya percaya ini. Kalau saya ingin jalankan sesuatu dan itu menjadi budaya, saya harus memberi contoh dan mementoring mereka sehingga mereka bisa mengikuti saya. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi masukan ya. Dan saya tahu di government di BUMN juga sudah ada semacam values yaitu akhlak ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bagaimana itu menjadi suatu tata kelola yang terus dilaksanakan sehari-hari dan menjadi habit. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Wah, menarik sekali nih slide-nya. Masing-masing ada quotes-nya gitu ya. Oke, saya buka dulu pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan bisa raise hand atau dari chat nih. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari para peserta. Oh, ada sudah ada nih ya, Bapak Pandu Santoso ya. Silahkan Pak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Pandu Santoso. Saya bergerak di bidang migas. Oke, dari perusahaan migas ya Pak. Silahkan Pak, pertanyaannya apa Dengan, dan mau ke siapa nih ya, pertanyaannya? dengan terutama mohon maaf dengan Pak Hari Sungkari. Oke, Mungkin silakan. cara pandang ya Pak ya. Eh, Tadi Anda sampaikan di presentasi soal penyuapan, bribery.
kebetulan saya sudah di beberapa perusahaan asing Hmm. dan Indonesia, kan gitu. Eh, saya mendapatkan sesuatu clue dulu dari seseorang ketika kita berdiskusi sesama kolik itu, bahwa bribery itu di Indonesia, Pak, kita batasi di Indonesia aja ya, nggak kemana-mana. Bribery itu sudah selera, Pak. Jadi apapun kekuatan undang-undangnya, kalau bribery sudah menjadi selera, akan sulit untuk mendeteksinya. Dan banyak sekali contoh di media massa saat ini yang terdeteksi begitu banyak bribery, Pak. Terutama di industri saya di migas, karena kami lalu lintas kami kan dolar, Pak. Jadi intinya kan luar biasa. Saya sebagai insan di migas itu, saya cuma menjalankan tugas saya. Apa yang Bapak sampaikan tadi di ISO 37001 itu, 37001, eh, mudah-mudahan tidak menjadi lip syncing atau retorika. Itu yang saya pahami ya, Pak ya. Jadi intinya buat saya, antara manajemen, terus culture perusahaan, terus pimpinan dan employee itu harus dekat, Pak. Maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh. Kita mau ketemu direktur utama aja setengah mati, Pak. Kalau kita pegawai rendahan begini kan gitu ya, Pak ya. Sebagai contoh. Jadi intinya saya mencoba di bidang saya itu untuk melihat sisi baik dan sisi buruk. Dan kebetulan sisi buruk itu eh, saya sharingkan kepada organisasi di tempat lain, Mas. BUMN juga, eh, Masyarakat Nuklir Indonesia. Nah, itu dia punya eh, kehebatan dari sisi bagaimana employee-nya itu bisa seperti negara Jepang, 9 tahun setia. Dia melakukan eh, satu survei dan memberikan satu pencerahan di situ. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan di presentasi itu kan kultur sama leader ya, sama di, diliputi oleh environment yang baik ya, Mas. Intinya kita mau menjadi environment yang baik. Dari pengalaman saya di perusahaan asing, di perusahaan Indonesia, di perusahaan multinasional, itu Pak Ari. Jadi intinya kita harus mengembalikan lagi selera korupsi itu, jangan selera kayak selera makan padang. Seperti makan padang, ditabrak terus undang-undang dasar atau undang-undang itu. Jadi intinya itu, Pak. Jadi intinya bagaimana satu employee-nya bisa loyal dari yang atas sampai yang bawah. Yang kedua, selera korupsinya diperkecil ya, kalau dihilangkan mungkin sulit ya, Pak ya. Jadi eh, kita sama-sama, saya sudah 38 tahun, Pak, di Migas, Pak. Jadi intinya saya sudah mencoba mencari perbandingan dengan luar ya, Pak ya. Seperti saya ketika di Badan Usaha Hukum milik negara, di SKK Migas. Hmm. Itu lebih seru lagi, Pak. Itu lebih seru lagi. Jadi semua yang Bapak sampaikan itu buat saya agak berbeda, Pak. Jadi intinya kalau di eh, perus di SKK Migas itu, bagaimana kita bisa mempertahankan cost recovery atau uang negara yang di-spend sama perusahaan asing minyak, kan gitu ya, Pak ya, atau perusahaan gas minyak. Itu saja, Pak Hari. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membuat masyarakat yang madani. Itu cita-cita yang hebat ya. Madani saya dapatkan dari almarhum Pak Nurkolis Majid waktu saya sholat Jumat ya. Dia menyampaikan panjang lebar mengenai masyarakat madani itu. Terima kasih Pak Ari Sungkarni. Mohon maaf Pak, eh, Pak Pipi, nggak ada pertanyaan buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pandu untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung ditanggapi nih Pak Hari terkait dengan tadi. Pak Pandu, matur suwun ya, apa pandangannya. Jadi eh, sertifikat yang saya punya itu Pak bukan
abal-abal. Saya praktekkan. Pertama, pada saat kami mau dapat proyek dari suatu customer, begitu ketahuan bahwa budaya di sana seperti itu, saya langsung berhenti, Pak. Nggak meneruskan. Mohon maaf, saya pernah punya kantor cabang di suatu daerah. Saya tidak kasih tahu daerahnya mana ya. Akhirnya kantor cabang itu saya tutup. Waktu itu klien saya pemerintah daerah dan saya tidak tahan dan tidak sesuai dengan. Saya berani tutup, Pak. Jadi saya tutup, saya pergi. Jadi saya memilih customer-nya. Ya kelihatannya saya sok suci Pak Pandu, tapi itu praktek saya. Nah, waktu saya di pemerintah, tadi Pak Pandu bilang, ketemu di Rut aja, saya membuka pintu saya sampai staf yang paling bawah saya kenal. Bahkan saya pernah mengantarkan staf saya yang paling bawah itu pulang ke rumah karena dia harus kerja malam. Dia kerja baik, saya bilang, kamu selesaikan tugas kamu sesuai dengan aman. Saya tunggu sampai kamu saya. Tanggung jawab seorang pimpinan untuk kamu selamat sampai rumah. Itu saya tunjukkan. Begitu Pak Pandu. Saya tidak perfect, tapi saya harus menunjukkan. Dan saya percaya walaupun kami mungkin di Indonesia banyak lingkungan yang tidak baik, tapi ada tempat-tempat kita bisa berbuat baik, Pak Pandu. Pak Pandu pernah bekerja di perusahaan asing, saya juga pernah, kita tahu sekali. Matur suwun Pak Sandu. Terima Ya, kasih. satu hal yang Pak Ari, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kita ini sekarang tergantung kepada partai, Pak. Ya, Itu yang paling sulit, Pak. Menurut saya ya. Mohon maaf ya. kalau ini. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun. Mau ada nambahin tanggapan mungkin Bu Pepe? Terima kasih, Ica. Saya setuju sekali dengan Pak Hari ya. Artinya di dalam menegakkan, menerapkan, implementasi good corporate governance, ada nilai-nilai moral yang mendasari. Kita tidak bisa in gray area ya, black or white. Nah, jadi kalau memang kita menghadapi yang black gitu ya, untuk jangan jadi hitam ya, karena itu sebuah kebiasaan atau udah jadi selera ya nggak bisa, harus tetap kita putih ya, itu yang dilakukan oleh Pak Hari. Jadi itu keputusan, tidak bisa di gray area Bapak Ibu. Terima kasih itu saja. Ya. Oke, jadi kalau bicara mengenai peraturan ataupun tata kelola perusahaan, jangan sampai ada gray area gitu ya, atau sesuatu yang kemudian bisa menjadi multi interpretasi gitu ya, Bu Pepe dan Pak Hari ya, setuju sih saya gitu. Kadang itu celahnya ya untuk kemudian bisa dimainkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih Pak Hari dan Bu Pepe, saya sendiri sih juga ada pertanyaan nih terkait dengan ini kalau kita bicara mengenai tata kelola perusahaan gitu ya. Dan sebenarnya kan tata kelola itu sangat penting juga nih gitu ya di dalam menjalankan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, selain tata kelola perusahaan sendiri, sebenarnya kan inovasi juga dibutuhkan di dalam pengembangan bisnis gitu ya, atau di dalam menghadapi challenge-challenge yang ada gitu ya. Nah, yang saya rasakan tuh kan sometimes tata kelola perusahaan atau aturan-aturan perusahaan tuh kadang banyak layernya gitu ya. Sehingga sesuatu ide yang memang mau diimplementasikan itu apa ya, perjalanannya panjang gitu untuk sampai kemudian lahir dan kemudian diimplementasikan gitu ya. Itu yang pernah saya rasakan gitu ya Pak Hari dan Bu Pepe. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya, ada nggak strategi-strategi khusus supaya ini tuh bisa terintegrasi? Jadi tata kelola yang baik tetap jalan, tapi kemudian budaya inovasi di perusahaan itu juga tetap jalan nih supaya memang bisa tetap sustain ya si perusahaannya. Gimana tanggapannya? Silakan. Siapa Saya dulu? jawab dulu ya. Oke, Pak Hari boleh. Ya, Pak Hari. Ica, kebetulan itu pelajaran yang saya ajarkan di MBA, Corporate Entrepreneurship. You're right. Pada saat satu perusahaan itu banyak terjebak dengan uh, tata kelola tadi, ya dia harus sadar. Nah, ini tiga, ada beberapa, ada tiga cara menurut McKinsey ya. Tapi satu yang harus ditanamkan adalah entrepreneurship mindset. Nah, itu sangat bertentangan. Dia punya locus of control sendiri, punya creativity sendiri. Dan
Itu kalau ada di dalam suatu perusahaan yang sudah jalan dengan baik, mungkin bertentangan. Nah, McKinsey menawarkan tiga cara. Satu, cara pertama internal VC, internal venture capital di dalam. Lalu ada scale up factory. Jadi dia buat unit usaha di mana inovasi itu klien pertamanya perusahaan itu sendiri. Yang ketiga benar-benar dikeluarkan. Nah, itu tiga cara. Sehingga waktu dikeluarkan atau menjadi yang sendiri tadi, governance-nya berbeda. Ya, governance-nya berbeda. Sehingga perusahaan utama tetap jalan, menjalankan governance. Yang ini agak jangan. Tapi bukan berarti suka-suka. Nah, ada satu cara yang diberikan kebebasan yaitu risk taking. Nah, sehingga kemungkinan bisa pertama-tama rugi. Nah, di perusahaan utamanya kan tidak mengejar itu. Tapi yang di itu, nah, itu satu semester Ica kalau saya mau ngasih tahu semua. Makasih. Ini ada pertanyaan tuh kayaknya. Saya Dan tambahkan pertanyaannya dulu, ternyata sehati nih Ya, pertanyaan. silakan Bu Pepe. Silakan Bu Pepe. saya tambahkan yang pertanyaan Ica ini menggelitik ya, menggelitik. Kalau di dalam budaya inovasi yang saya pelajari dan dapatkan dari PDMA Indonesia, Cak, jadi perusahaan itu perlu membentuk yang disebut tim untuk inovasi. Nah, tim inovasi itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk disebut fungsional. Nah, itu yang kemudian kita dapatkan di perusahaan-perusahaan yang baru awal-awal. Dicabutin orang-orang dari fungsional, kemudian dididik gitu ya atau diedukasi untuk menjadi penggerak inovasi. Nah, itu agak sulit untuk menghasilkan buah-buah inovasi karena masih berada di departemen yang sama dengan tugas yang sama sehingga kemudian perhatiannya juga tidak banyak. Nah, itu masih dengan aturan-aturan yang tadi Ica katakan yang susah bergerak. Jadi buahnya nggak banyak gitu. Tapi ada juga perusahaan itu bisa membentuk yang disebut autonomous autonomous team. Jadi autonomous team itu mirip dengan yang tadi Pak Hari katakan. Jadi orang ini benar-benar lepas dari induknya. Lepas dari induknya, jadi dia betul-betul hanya memikirkan inovasi. Nah, di sini perusahaan itu membentuk peraturan yang tidak terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, dalam budaya, bukan budaya, di dalam struktur, berlapis-lapis, itu tidak akan melahirkan ide-ide kreatif yang tinggi. Nah, selama itu kita masih dalam style organisasi yang birokratik ya, birokratik bukan salah loh, tapi dalam style birokratik, struktur birokratik, nah itu agak sulit. Nah, untuk yang autonomous team ini, tadi bentuknya adalah entrepreneurial. Nah, itu yang kemudian akan jalan cepat. Nah, sekarang ini kita masih di tataran fungsional tuh, Cak. Jadi kalau masih di tataran fungsional memang lambat ya, masih prosesnya lambat. Jadi perusahaan harus berani memutuskan tim yang khusus lepas dari induk, tapi masih tetap bertanggung jawab secara ini hasil dan peraturan. Itu saja. Oke, oke. Tapi tadi kalau otonomi diberikan kebebasan gitu ya Bu untuk bisa ekspor-ekspor Ya, ide inovasi supaya bisa lebih bergerak ya Bu ya. ya, betul. Itu pernah pernah dilakukan oleh perusahaan saya Carun Pokpan yang sebelumnya. Induknya Hmm, itu hmm. rigid ya, induknya rigid loh. Apalagi itu perusahaan Thailand ya. Tapi kemudian pada saat menerapkan SAP, waktu Oracle ya, waktu itu masih agak udah zaman dulu ya, itu benar-benar membentuk tim lepas dari induk dengan CEO khusus. Nah itu baru jalan. Oke, 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 oke. Iya, jadi tadi perlu tim khusus ya untuk bisa akselerasi ide-ide inovasi ya, Pak Hari dan Bu Pepe. Oke, baik. Berarti butuh support manajemen ya, Bapak Ibu. Maksudnya artinya manajemen juga harus memandang bahwa wah ini perlu Harus, dipecah ini, harus harus. diberi kewenangan khusus nih untuk ekspor the The idea gitu ya. executive Perlu support ya. tata kelola yang mungkin tidak terlalu rigid gitu ya. Ya, Jadi kalau tadi Pak betul. Hari bilang mindsetnya dulu ya, mindsetnya harus entrepreneur Mm-mm. dan dari tadi penyampaiannya memang leadernya dulu nih gitu ya, yang kemudian Ya, betul. memang punya mindset entrepreneurnya seperti itu. Oke, menarik-menarik. Ini chatnya tadi kayaknya sehati sama pertanyaan saya gitu ya. Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan kah?
Di di itu ada yang nanya tuh Bu Cia gitu ya. Iya, iya. Ini tadi pertanyaannya mirip, Pak. Jadi strategi yang bisa diterapkan untuk mengintegrasikan tata kelola yang baik Oke. dengan budaya Oke. inovatif perusahaan. Ya, oke. Ini saya mau jawab sedikit nih, Cak. Oke, silakan, Bu. Jadi Bu Cia, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sudah jelaskan strategi implementasi Good Corporate Governance itu salah satunya budaya, Bu. Selain komitmen dan sistem. Nah, budaya ini budaya inovasi, Bu. Jadi budaya inovasi sudah terintegrasi di dalam Good Corporate Governance. Bagaimana cara budaya inovasi? Mulai dari menghargai ide-ide kreatif karyawan, kemudian mulai membuat misalnya perlombaan gitu, dikasih reward dari situ, Bu. Yang tentu tidak akan bertentangan dengan good corporate governance. Jadi masih di dalam lingkup itu. Itu bisa, Bu. Jadi budayanya yang kita kemudian jadikan itu sebagai budaya inovatif yang kemudian menghasilkan kebiasaan-kebiasaan, habit gitu ya, sehingga orang kemudian bisa berkreasi. Ini salah satu contoh ya, Bu Cia, bisa melihat websitenya 3M, Bu. 3M itu perusahaan satu dari perusahaan terbaik dalam etika di dunia. Satu dari 10 perusahaan terbaik dalam menerapkan budaya good corporate governance sekaligus budaya inovasi, Bu. Kita tidak siapa yang tidak tahu 3M ya, produk-produknya ya luar biasa. Itu saja, Cak. Jadi harus ada perilaku yang ingin dibentuk ya, Bu. Kalau tadi Bu Pepe sempat sampaikan mungkin bisa dari lomba-lomba inovasi atau paling enggak ada penghargaan dari perusahaan yang memang ditunjukkan sebagai bentuk apresiasi ya daripada ide-ide yang memang disampaikan oleh karyawan. Oke, oke. Nah, Bu, mungkin nyambung ya, Bu. Tadi kan kalau dari slide-nya Bu Pepe itu strateginya ada komitmen, ada sistem, kemudian ada culture nih gitu ya. Nah, kalau sistem kan mungkin lebih clear ya Bu, ada peraturan, kayak dibikin SOP-nya dan sebagainya. Kalau culture tadi kan kemudian misalnya dibuatkan suatu programnya untuk penghargaan gitu ya, untuk membentuk suatu perilaku. Nah, kalau komitmen itu gimana nih Bu? Saya sih di bayangan saya masih abstrak nih Bu. Gimana sih caranya bikin orang untuk komit gitu ya? Padahal kan setiap orang bisa jadi punya motif yang berbeda-beda nih gitu ya. Ya gimana supaya satu suara di seluruh karyawan kan berarti punya komitmen untuk kemudian apa namanya mematuhi nih tata kelola dari perusahaan yang baik. Saya akan jawab, tapi nanti pasti Pak Hari juga akan melengkapi ya Ya, heeh. pengalaman. Satu, dari pertama sosialisasi dan edukasi itu harus dilakukan. Dan tidak cukup hanya sekali. Tidak cukup hanya sekali. Kalau saya mendapatkan kembali lagi, maaf Bapak Ibu kalau saya sebut ya yang tadi 3M, itu sampai 2 tahun berturut-turut kalau karyawan baru terima ya. Itu untuk bisa mereka kemudian menjadi pribadi yang mentaati gitu, yang berkomitmen itu sampai 2 tahun gitu ya, edukasinya, sosialisasinya. Yang kedua, memberi contoh. Jadi mulai dari top manajemen sampai bawah itu memberi contoh. Kalau contohnya konsisten, komitmen, ya pasti di bawah nurut ya, kebanyakan ya. Oh, ada contohnya gitu ya. Tapi kalau yang di atas contohnya tidak begitu ya, yang bawah punya celah ya. Yang bawah punya celah untuk tidak taat gitu. Untuk tidak ngapain aku berkomitmen, yang di atas juga ngasih contohnya begitu gitu. Iya, 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 iya. Kemudian tertuang pada peraturan. Bagaimanapun kita harus ada pendekatan regulasi ya, kebijakan peraturan. Namanya manusia ya, ada aja ya celah tidak mau atau malas gitu. Itu harus masukkan dalam punish and reward, reward and punishment. Seperti itu. Harus ada itunya ya, seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau dari saya demikian, Cak. Iya, iya, betul, betul, betul. Punish and reward juga mungkin penting ya, Bu. Saya juga pernah ada kasus tuh, ada orang ditegur gitu ya. Terus mana di PP-nya nggak ada, di ininya nggak ada, di ininya nggak ada. Jadi justru perusahaan di challenge gitu ya. Nggak ada kok peraturan tertulisnya gitu ya. Oke, menarik Pak Hari, boleh ditambahkan. Pak Hari suaranya, Pak. Masih di mute, Pak? Dengeran sekarang? Ya, oke. Oke. Eh,
Ini tadi pertanyaannya bagaimana menjalankan itu ya, Ica ya. Betul, komitmen ya Pak, untuk bisa Nah, gather komitmen orang-orang nih. komitmenku awalnya aja. Yang O- berikutnya yang harus dijalankan adalah menjadikan itu habit. Oke. Saya bisa share satu. Ini bukan di korporasi, di suatu desa, pengusaha mikro kecil. Ini di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Sikap, yang membuat Oke. tenunan, membuat Hmm. tenun. Kami datang ke sana 2017. Yang membuat tenun itu emak-emak, emak-emak. Ya. Terus saya beli tenun itu 600.000. Ya. Waktu udah saya bayar dikasih dalam tas kresek. Saya bilang langsung, Bu, ini harganya jadi 250.000 ya. Jadi saya melihat, Gara-gara pakai kresek ya Pak. ada melihat sesuatu. Terus kami datang lagi 2 minggu, sebulan kemudian. Saya tanya, Bu, kok nggak jualan, nggak bikin usaha ini, nggak bikin produknya? Apa saat dia bilang? Kami lagi cukup uang. Lagi cukup uang, oke sih. Nah, ada suatu gap yang saya pelajari di situ. Gimana bisa menjadi pengusaha yang bisa scale up kalau nggak ada mikro terus seumur hidupnya? Satu, culture-nya nggak ada budaya kerja, gitu ya. Akhirnya kami memikirkan, oke, kita harus buat emak-emak ini berusaha atau menjadi suatu habit, bukan karena hanya ngejar untuk hidup sehari-hari. Akhirnya apa kita lakukan pertama kali? Ngirim mentor. Ada mentor? Nggak. Pelatihan tidak. Saya tidak percaya pelatihan 3 hari. Mentor. Datang mentor lah 3 hari atau seminggu, dia kasih PR, 2 minggu lagi datang, dia lihat PR, 2 minggu lagi datang. Mulai dari kualitas agar tetap konsisten. Kelemahan dari para pengusaha mikro adalah kualitas naik turun. Nah, Beda-beda ya Pak. nah, karena itu satu yang tidak ada disiplin. Nah, waktu dia dulu buat satu kain itu bisa 2 bulan. Setelah kita terapkan disiplin, satu kain itu bisa 2 minggu. Itu bisa loh kita buat ibu emak-emak itu disiplin. Kejadian 2 minggu. Terus itu semua pewarnaan alami, bisa konsisten warnanya. Nah, akhirnya terus kita jelaskan lagi. Kalau cuma jualan eh, kain, nggak ada nilai tambah. Kita challenge lagi. Siapa yang mau jadi fashion designer? Tidak hanya jadi pengrajin. Itu challenge. Akhirnya banyak anak muda yang ikut. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Membuat itu jadi habit. Bahwa menjaga kualitas, bekerja, berproduksi itu habit. Ya. Berapa lama kami melakukan? 18 bulan. Tadi 3M 2 tahun ini 18 bulan. Tapi apa? Terus kita bawa ke Jakarta, ada pameran di JCC. 3 hari pendapatan mereka 200 juta. Oh wow. Dan mereka sudah meningkat tidak menjadi fashion. Sudah tidak hanya buat tenun, jadi fashion. Ready to wear. Jadi pakaiannya Bu Pepe, jadi tas, jadi sepatu. Dan kemarin waktu KTT di Labuan Bajo, beberapa pakaian kepala negara itu dibuat oleh desa itu. Itulah. Nah, kalau dikatakan uh, outcome-nya kemana? Saya bilang itu tujuan kalian adalah ke sana. Nah, jadi kalau saya ditanya, saya sebagai saya tidak mengatakan keberhasilan saya sebagai deputi. Enggak. Keberhasilan saya menjadikan desa itu bisa berpendapat. Titik. Itulah. 18 bulan nih, Cak. Enggak Oke, gampang. oke, oke, oke. Pak, kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa lain, rasanya yang dilakukan tadi untuk orang komitmen memberikan tujuan ya, Pak. Kalau tadi Seven Habit tuh bikin with the end gitu kan. Orang kadang nggak tahu nih tujuan, berarti kan tadi kan masih ke hari ini ya. Oh, hari ini cukup nggak Iya, usah jalan gitu ya. kita Tapi rubah tujuannya. tapi kemudian ketika dikasih tujuan, kita visinya ke sini nih gitu. Kalau kalau dalam korporasi mungkin jadi leadernya yang akan memberikan kita visinya kayak gini, kemudian kasih challenge gitu ya tadi ya. Nah, itu Dan yang mungkin kebetulan di desa itu kita menemukan ada leader. Wah, itu dia. hmm, Yang sehari-hari begitu mentornya nggak ada, leader itu yang ada. Hebat, hebat. oke, 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 menarik Pak. Iya, karena kalau saya pikir juga kayak
orang kadang nggak berkomitmen karena nggak ngerti emang ngapain ya harus berkomitmen gitu ya. Atau biasanya kan lebih kepada apa manfaatnya nih buat saya gitu ya. Kalau misalnya saya harus nurut gitu ya. Apalagi tadi kalau misalnya eh, bicara mengenai tiga pilar governance itu kan negara, dunia usaha, masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat juga, ah, saya kan orang kecil mau ngapain emang gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang atau POV-nya karyawan nih atau masyarakat sendiri sebenarnya apa kalau tadi kan kita bicara banyak leader nih gitu ya. Oh, Pak Pandu ada yang mau disampaikan, Pak Pandu nih ada angkat tangan. Mungkin mau nambahin diskusi ya Pak Pandu. Jadi kita diskusi nih. Silakan Pak Pandu. Nah, Assalamualaikum. Jadi topiknya yang barusan aja disampaikan yaitu pengusaha tenun. Terus kirim tutor. Saya hanya melihat dari cara pandang saya ya, bagaimana mendidik tutornya. Karena itu di daerah NTT ya. Ini yang saya pahami ya, Pak Ari sama Ibu PP ya. Eh, kita harus belajar antropologi. Kita harus belajar demografi. Jadi ada tutor datang ke NTT, terus tenunnya bisa direkayasa menjadi satu produk yang bermutu. Itu tergantung culture-nya, Pak. Tadi Bu Rahmaisyah bilang, untuk apa saya harus gini kan? Tadi disampaikan seperti itu. Jadi antropologinya sama demografinya harus bagus itu Pak, karena negara kita begitu banyak perbedaan culture yang berbeda-beda ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mang Nyansah di di utara kita. Itu itu aja Pak eh, Hari sama Bu Pepe. Saya ingin tahu kriteria tutornya kayak apa yang bisa merubah habit dalam tanda petik ya, habit ya. Habit itu kenanya ke culture, Pak. Kalau menurut saya ya, cara Iya. pandang. Mm-mm. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Emang nggak mudah gitu ya Pak untuk bikin culture tadi 2 tahun, 18 bulan. Dan apa butuh? Apa memang butuh itu? Pertanyaannya Hmm. itu, Bu. Kalau nggak Iya. butuh ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya kan gitu lah. Kan gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada eh, bapak-bapak sama ibu-ibu yang ikut di acara ini. Jadi memang kalau nggak butuh buat apa dipaksakan? Kayak seperti saya ambil analogi, Society 4.0. Emang Indonesia butuh itu? Enggak juga gitu loh. Enggak semua butuh, seluruh Indonesia emang butuh itu. Nah itu loh. Jadi itu yang saya baca buku apa, Sontoloyo, Sontoloyo apa ya, saya Punyanya baca buku Bosman. ya antropologi yang eh, bagus buku itu. Jadi saya dapat inspirasi. Padahal dari disiplin saya kan tidak menyentuh antropologi kan. Saya engineer, saya rekayasa, saya ya seperti itulah. Makasih Pak eh, Hari dan Bu Bebe. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana nih Pak? Apakah emang butuh gitu ya? Boleh Pak Ari atau Bu Pepe dulu? Sebagai Hari. seorang, dia harus memahami pribadi followernya. Jadi ilmu antropologi itu ada. Dan Pak Pandu, dua pegawai saya adalah antropolog. Kebetulan ada dua kasubdit, saya adalah antropolog. Ya. Dan juga mentor itu, yang ke daerah itu, dia lulusan Perancis. Dia waktu belajar fashion, dia mempelajari manusia dulu. Jadi dia tahu, dan sebelum datang ke Sika, dia pelajari budayanya di sana. Jadi benar Pak Pandu, it's about the culture in there gitu. Ya, Ini bukan bukan pelajaran engineering, Pak, seperti kita iya. belajar dulu. Iya. Saya baru tahu ketika usia saya sudah 56, Pak. Jadi Ya, kayak paket gitu loh. Saya ngerti kalau paket itu nggak bisa dilepas-lepas, Pak, menjadi satu unity yang disampaikan di salah satunya di ISO ya. Saya mungkin percaya dan tidak percaya di ISO 37001. Itu bikinan mana kan, Pak ya? Penekanannya di mana kan gitu. Emang butuh negara kita ISO itu kan gitu.
kita butuh karena mau global kan gitu ya Pak ya. Intinya ke negara lain, kita bersaing dengan negara lain. Itu aja Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini Pak Pandu pengalamannya juga banyak gitu ya di lapangan. Bu Pepe mau menambahkan? Cukup ya dari Pak Hari. Oke, dari pengalaman juga. Ya, kalau saya tangkap tadi emang need of urgensinya gitu ya, yang juga perlu ditanamkan. Bisa jadi nggak butuh, atau bisa jadi orang tersebut nggak belum tahu nih bahwa itu memang menjadi suatu kebutuhan gitu ya. Sehingga mungkin itu jadi perannya para leader untuk kemudian memberikan visi supaya bisa sama-sama berkomitmen terhadap bahwa hal tersebut butuh gitu ya untuk menjadi culture, dan prosesnya pasti lama gitu ya. Saya sempat baca-baca juga kalau ngomongin culture, kan kadang-kadang culture memang harus diturunkan kepada suatu perilaku, suatu habit gitu ya, dan suatu sistem sehingga kemudian orang memang tetap bisa melakukan hal tersebut gitu ya, dan itu panjang prosesnya. Kalau tadi Pak Hari juga cerita di IBM gitu ya, core belief-nya itu kan juga ditanamkan kan lama gitu ya Pak untuk kemudian menjadi identitinya si para perusahaan tersebut, dan pasti juga ada nggak cuman sosialisasi satu kali gitu ya. Oke, selamat datang terus disosialisasi 2 jam gitu ya. Tetap ada program-program yang lain supaya tadi misalnya kalau ada core belief-nya dari korporasi, ada corporate constitution kalau tadi bahasanya Pak Hari di IBM gitu ya, atau ada core value yang memang harus ditanamkan gitu ya, sehingga kemudian bisa membantu dalam karena sudah nggak ada yang tanya lagi gitu ya. Mungkin saya terakhir nih minta untuk apa namanya closing statement gitu ya, atau pernyataan pamungkas nih dari Bu Pepe dan dari Pak Hari gitu ya. Mungkin dari Bu PP Pepe dulu. terlebih dahulu saya persilahkan. Tidak terasa sampai akhir ya. Closing statement saya, Bapak Ibu semuanya yang masih bertahan sore hari ini, kita jangan pernah ragu menerapkan atau mulai memproses, mengerjakan tata kelola yang baik. Karena tata kelola itu sebagai wadah atau landasan dasar untuk kita menjadi yang dipercaya. Untuk menjadi yang dipercaya, kemudian kita juga mengelola bisnis dengan tata kelola itu sebagai dasar, tentunya itu juga menjadi fondasi budaya perusahaan. Nah, apabila itu sudah menjadi fondasi perusahaan, nah kita tentu dapat berbisnis dengan hati yang tenang dan tentram dan memiliki keunggulan tersendiri sebagai yang dapat dipercaya. Jangan lupa terapkan 3 tadi, yaitu komitmen, sistem, dan culture. Itu saja dari saya, Cak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Pepe. Saya persilakan dari Pak Hari untuk closing statement-nya. Oke, ada 2 aja pesan dari saya. Satu, ini juga menambah tadi tambahan dari Pak Endu ya. Jadi untuk menjalankan ini budaya itu jalan, pertama seek first to be understand to be understood. Jadi kita harus memahami dulu anak buah kita sebelum kita dipahami oleh anak buah kita. Tadi yang waktu ke Sika, kami mempelajari dulu supaya mereka memahami kami. Tidak memberikan instruksi. Number one. Hmm. Itu. Bagaimana kita bisa merubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang baik? Ada rumusnya. To become a habit perlu 21 hari. Setelah 90 hari menjadi lifestyle. Nah, kalau kita ingin tata kelola culture itu menjadi lifestyle, minimum 90 hari. Tidak hanya dengan pelatihan, tapi mentoring. Ya, dengan itu pengalaman saya bisa berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Hari dan Bu Pepe. Kalau saya tarik kesimpulan tadi Bu Pepe bilang trust gitu ya. Jadi tata kelola yang baik itu juga bisa membuat orang-orang ataupun klien ataupun stakeholder itu semakin trust, dan kitanya semakin tenang gitu ya Bu dalam menjalankan bisnis gitu ya.
Dan kalau dari Pak Hari, ini pentingnya nih gitu ya, para leader juga gitu ya. Jadi memahami dulu, kadang-kadang emang leader pengennya kamu dong, gimana sama sayanya gitu. Tapi kalau di sini leader harus paham dulu gitu ya, harus terbuka dulu untuk mempelajari supaya bisa paham, baru kemudian minta dipahami gitu ya Pak Hari ya. Oke, baik, terima kasih nih. Saya ucapkan sekali lagi kepada kedua speaker kita di sini sore hari ini, kepada Bu Pepe dan Pak Hari gitu ya, juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Luar biasa sekali untuk antusiasmenya. Semoga Popinun pada sore hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa paling nggak menjadi insight gitu ya untuk bisa diterapkan nih gitu ya di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga Bapak dan Ibu juga bisa terus berkarya gitu ya dan menjalankan hal-hal baik lainnya. Nah, oke nih, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah bicara mengenai tata kelola perusahaan yang baik gitu ya, bermacam-macam gitu ya, ada kita ngomongin strateginya dan sebagainya. Nah, ini kalau bicara, mungkin saya ada promosi sedikit gitu ya. Tadi kan sempat bicara mengenai inovasi gitu ya. Nah, di sini ini PPM ada menghadirkan namanya International Certification, yaitu New Product Development Professional gitu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk Bapak dan Ibu di sini gitu ya, untuk bisa kemudian tersertifikasi secara internasional nih gitu ya. Di sini akan ada materi-materi terkait dengan strategi, portfolio manajemen gitu ya, kemudian proses untuk melahirkan new product gitu ya, dan juga market research serta produk life cycle itu sendiri gitu ya. Ini diadakan secara virtual di 2 sampai dengan 6 Desember gitu ya. Nanti silahkan menghubungi, nanti akan ada di chat ya untuk menghubungi kalau misalnya Bapak dan Ibu berkenan mengikuti International Certification dari New Product Development Professional. Nah, selanjutnya kalau bicara mengenai tata kelola dari resiko, kalau tadi kita ngomongin terkait dengan new product development-nya, nah ini tadi kalau bicara mengenai punya sertifikasi kan menambah trust gitu ya. Nah, ketika menambah trust ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengikuti sertifikasi nasional Qualified Risk Governance Professional nih, gitu ya. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengakuan sebagai ahli tata kelola resiko yang mampu membantu organisasi tetap patuh terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi secara operasional, dan tentunya mengimplementasikan strategi dari mitigasi resiko yang inovatif. Nah, nanti silahkan bisa menghubungi Mbak Kinas gitu ya di nomor yang sudah tertera. Oke, Bapak dan Ibu, untuk kelancaran acara dan masukan untuk berikutnya gitu ya Bapak dan Ibu bisa men-scan gitu ya QR code yang ada di layar Bapak dan Ibu untuk link feedback atau melalui link yang ada di chat Zoom gitu ya. Nah, feedback Bapak dan Ibu ini akan banyak sekali nanti kita akan proses untuk menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas acara. Nah, setelah mengisi feedback, nanti Bapak dan Ibu juga akan dikirimkan gitu ya sebuah email yang nanti kemudian akan ada materi-materi dari para speaker kami. Seperti itu. Oke, nah kalau hari ini ada Pojok Pintar Manajemen, PPM juga ada acara-acara lainnya nih Bapak dan Ibu. Acara apa aja? Yang paling terdekat itu kami akan ada acara yang namanya CLBK atau Cerita Langsung Bareng Komunitas. Nah, untuk CLBK berikutnya itu topiknya sangat menarik sekali nih gitu ya, dari nobody menjadi somebody gitu ya. Bagi yang mau meningkatkan personal branding gitu ya, ataupun membangun personal branding supaya bisa dapat banyak opportunity gitu ya, opportunity-nya baik itu untuk bisnis ataupun untuk secara personal gitu ya, nanti bisa bisa join gitu ya, bisa registrasi dulu dengan scan barcode yang ada di layar gitu ya. Ini diselenggarakan pada hari Jumat 19 Juli jam 16. Oke. Nah, cerita langsung bareng komunitas ini, komunitasnya tentu saja di PPM Community, jadi bisa langsung join juga menjadi PPM Community gitu ya, member dari PPM Community, bisa diklik link yang ada di chat room gitu ya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dari PPM Manajemen, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn.
Oke, Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah kurang lebih hampir 2 jam gitu ya acara ini berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, terutama Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara. Saya Ica Rahmaisya pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore.